Kira-kira dari kekalahan ini apa yang bisa diceritakan, hal positif apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Kalau bagi kita itu dalam kelompok kami, tim kami bukan kalah. Cuma bukan secara kalah ya? panitia mungkin Ini luar biasa. Ini tapi saya belum percaya 100% apakah ini kesenangan yang dibuat-buat, kemenangan yang dibuat-buat. Karena memang secara kalkulasi suara 01 ya saya sebut kalah kemarin. Apa yang bisa dibanggakan dari angka yang hanya 460 dari total 6 ribuan pemilih kita yang keluar memilih kemarin? Apa yang bisa dibanggakan? Kalau acuan kita demokrasi segala Ya. itu, kita akan tidak puas-puas. Iya. Kalau acuan kita berencana, namun bukan kita yang menentukan, maka kita akan berbahagia. Kita akan di sana senang, di sini senang, di mana-mana menang gitu ya. Itu Akbar. Allahu Akbar. Oke pemirsa, kita coba berantonim on the way. Setelah sedikit lebih lega, lebih bebas pasca Pilkades Desa Pogading. Jadi sekarang kita bisa sedikit lebih fokus untuk mencari nafkah ya, karena kemarin selama sekitar 6 bulan lebih lah kita berjibaku dengan Pilkades Desa Pogading, dan akhirnya sekarang H+1 pasca Pilkades kita bisa jalan-jalan sedikit sambil ya mungkin menjalankan misi yang lain, misi kemanusiaan ini. Oke, seperti biasa siaran langsung ini hanya untuk ya sebagai penawar untuk menghindari rasa ngantuk, dan pikir seperti biasa kita akan bercerita tentang apa saja, kemana saja, sampai di mana saja. Karena ini hanya soal apa ya, hanya soal dunia. Ini positif, hanya soal dunia Pilkades ini. Nah, sekarang kita harus lepas, bebas, apapun hasilnya, siapapun pemenangnya. Kami dari panitia sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja sesuai aturan dan regulasi yang ada. Dan tentu kita pastinya tidak bisa membuat puas semua orang, karena tentu saja ini bagian bercandanya, panitia ini bukan alat pemuas ya. Ada 4 orang calon yang pasti, yang kalah maksud kami, yang pasti kecewa terhadap hasil yang kemarin, dan hanya ada satu calon yang berbahagia dengan hasilnya, yaitu calon yang mendapatkan suara terbanyak tentu saja. Bejot, ada lalu aksi pemuas apa tidak? Ya, jadi panitia ini bukan alat pemuas gitu ya. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin bekerja sesuai regulasi yang diatur dalam undang-undang maupun Perbup yang mengatur soal Pilkades itu. Dan tentu saja setelah ini kita berharap Pogading ini bisa lebih baik lagi dari sebelumnya di bawah kepemimpinan 2 periode Pak Mukti yang kemarin sudah terpilih sebagai kepala desa Pogading berikutnya. Ini entah kita merayakan kemenangan, entah merayakan kekalahan, ini yang bisa menjawab itu sebenarnya saudara Juragan Kail, karena beliau ini sebenarnya adalah tim sukses salah satu pemenangan calon. Nah, saya sendiri sebagai panitia no comment soal perasaan itu. Lebih dalam tentang perasaan saya no comment. Perasaan saya harusnya biasa-biasa saja, tetapi sebagai pribadi pasti saya punya perasaan pribadi yang saya tahu sendiri, tetapi di hadapan publik saya harus tetap tersenyum, harus tetap terlihat senang. Karena apapun hasil Pilkades kemarin, siapapun yang menang itu adalah masyarakat Desa Pogading pada khususnya.
Nah, tentu saja masyarakat Pugading yang akan menjalani hari-hari selama 60 tahun ke depan bersama kepala desa terpilih kemarin. Nah, kalau saya mungkin lebih kepada merayakan kebebasan setelah selama 6 tahun, 6 tahun kelamaan, 6 bulan lebih kita terperangkap dalam kewajiban kerja-kerja kepanitiaan Pilkades ini. Dan ini bukanlah satu hal, meskipun ini bukan pertama kali saya terlibat dalam kepanitiaan pemilihan, di mana sebelumnya ada juga di Pilkada, di Pilbub, di Pilgub, nah, Pilpres dan segala macam, Pilek segala macam, udah sering kali suasana seperti ini. Tetapi ternyata dari sisi emosionalnya kesannya jauh berbeda, berkali-kali lipat dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, karena memang cita rasa Pilpres ini berbeda, karena memang di sini ada pertarungan emosional, ada pertarungan gengsi di situ, ada ikatan kekeluargaan yang terlalu dekat, yang sehingga membuat Pilkades ini sedemikian sensitif, sedemikian gimana ya, sedemikian asik untuk dinikmati, untuk dirayakan bagi yang menang atau diratapi bagi yang kalah. Ini sesuatu yang sangat manusiawi, melebihi kekecewaannya, melebihi ini kekecewaan pada pemilu-pemilu yang lain di tingkatnya, baik itu bupati, gubernur, pilek, hingga pilpres. Tentu saja sensasinya berkali-kali lipat. Dan kita di panitia ini merasakan betul bagaimana tantangan itu berkali-kali lipat menantangnya daripada menjadi panitia pada penyelenggaraan pemilu-pemilu yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, sehingga hari ini tidak heran kemudian saya menjadi satu kebiasaan lah untuk melepas rasa keterikatan itu, rasa penjajahan segala macam itu dengan cara-cara seperti ini, dengan cara-cara sederhana, ya minimal jalan-jalan, tapi jalan-jalan sambil ya mudah-mudahan insya Allah ada hasil yang datang kemudian. Bagaimana pandangannya Bung Juragan Kail? Bung Juragan Kail sedang asik tertidur ya. Kita mungkin harapkan ada komentar-komentar ya, membangun sebagai tim sukses ya. Jadi sebagai tim sukses kita, gunanya repet norwa baik. Ini dengan toh buru-buru sih kena otak nih. Kita butuh pandangan Bung Juragan Kail ini sebagai tim sukses kemarin. Nah, bagaimana keluh kesah atau bagaimana sisi baik, buruk, negatif, positifnya sebagai tim sukses? Ya, kalau kita sebagai tim sukses, ya sukses saja. Tidak ada kata gagal tidak sebagai ada tim sukses. kata kegagalan bagi kami. Tetap kami bergembira, tetap kami meraih kemenangan, walaupun kemenangan yang hakiki hanyalah milik kita pribadi, bukan kemenangan yang milik orang. Kalau ukuran kita orang lain, kita tidak pernah merasakan itu kemenangan. Kita sudah berhasil memenangkan perasaan kita, idealisme kita terutama khususnya bagaimana kita berpolitik yang santun, berpolitik yang cerdas, baik secara regulasi konstitusi maupun agama. Kita telah berhasil, tidak ada yang walaupun nilainya begitu aja secara nilai. Berarti tapi itu sangat berharga bagi kami. Takbir, Allahu Akbar. Ya, jadi ketika ada perintah takbir, Allah harus takbir ya, Allahu Akbar. Ini bukan setiap umat Islam itu kalau perintah takbir wajib hukumnya kita takbir. Takbir. Jadi inilah adalah hiruk pikuk demokrasi yang ada di desa, dan saya dalam kapasitas saya sebagai warga masyarakat Pugading, termasuk juga lebih-lebih sebagai panitia, merasa ya sudah alhamdulillah bisa maksudnya bisa terlibat, bisa berkontribusi termasuk dalam dalam gelaran sepanjang tahapan Pilkades ini, termasuk dalam visi misi, penyampaian visi misi. Kita sudah terlibat dalam upaya membuat kemasannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk dengan menghadirkan media yang merupakan media bentukan kami sendiri, yaitu Pugading Dalam Berita, yang
alhamdulillah bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait seluruh tahapan. Bahkan jauh sebelum tahapan Pilkades itu mulai, kita sudah terlibat dalam upaya memberi edukasi dan informasi kepada masyarakat. Termasuk Bung Juragan Kail ini adalah partner saya ketika kita berbicara Pogading dalam Berita, karena beliau ini adalah moderator di grup Pogading dalam Berita. Jadi ada pesan dan kesan, dan termasuk juga saya dilanda dilema ketika harus berteman dengan seorang Juragan Kail ini yang nama Facebooknya ini Bung alias Saudara Ahmad Saifuddin. Saya dilanda dilema yang luar biasa. Nah, di satu sisi saya berteman, dan termasuk saya adalah mitra di Pogading dalam Berita ini, dan di satu sisi beliau ini adalah tim sukses. Nah, saya kebingungannya menempatkan diri sebagai siapa, gitu kan? Sebagai pribadi dan sebagai panitia saya kebingungan. Dan tetapi alhamdulillah dilema itu bisa teratasi, dan alhamdulillah saya bisa menempatkan diri. Ya, jadi Bung Juragan Kail ini adalah politikus kawakan sebenarnya di tingkat desa ini. Dan lepas dari Pilkades ini, sekarang saya memilih untuk tetap berjalan bergandengan tangan dengan Bung Juragan Kail untuk sama-sama kita mewujudkan Pogading melalui jalur dan jalan kita masing-masing. Ya, selanjutnya Bung Juragan Kail, apa sisi positif dan negatifnya ini selama ini dari yang dirasakan ini dari proses Pilkades yang sudah berakhir ini? Ya, terhadap hasil kah atau bisa mengambil sisi positifnya aja. Apa posisi positifnya? Walaupun ada sedikit sisi-sisi negatifnya, di mana seperti masyarakat belum bisa lepas dari politik-politik yang sangat-sangat kurang etis lah, dalam hal baik sisi demokrasinya ataupun sisi agamanya. Tapi kita tetap optimis, pasti beriring dengan berjalannya waktu, insya Allah masyarakat kita akan mendapat pendidikan yang positif dengan cara kita memberikan contoh-contoh yang positif juga. Bagaimana cara kita memberikan dia pandangan secara prinsip konstitusi atau demokrasi, baik secara agama, insya Allah masyarakat itu akan, selama kita tidak berputus asa, insya Allah akan terpenuhi apa yang kita inginkan. Jadi dari sisi positifnya, dari sisi positif ini saya tahu ini calonnya Pak Juragan ini kalah kemarin. Kira-kira saya tidak mau bertanya tentang negatifnya, pasti banyak negatif dikeluarin nanti. Maka saya ingin lebih fokus ini menggali sisi positifnya. Nah, kira-kira dari kekalahan ini apa yang bisa diceritakan, hal positif apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Kalau bagi kita itu dalam kelompok kami, tim kami bukan kalah. Cuma bukan secara panitia mungkin belum menang. Kami kalah. Hitungannya panitia. Ya, dari hitung-hitungannya kami. Dari kalkulasi kalkulasi kami suara. Tidak kalah karena prinsip kami di mana-mana kami menang. Di sana menang, di sini menang, di mana-mana. Berarti kayak lagu itu ya, berarti kayak lagu di sini senang, di sana senang gitu ya. Itulah. Itu mana-mana kita menang gitu ya. Di mana-mana kita menang. Yang penting itu. Ini luar biasa. Ini tapi saya belum percaya 100% apakah ini kesenangan yang dibuat-buat, kemenangan yang dibuat-buat, karena memang secara kalkulasi suara 01 ya saya sebut kalah kemarin. Nah, itu gimana itu bisa kalah itu seperti itu? Secara kalkulasi. Tetap kami tidak kalah. Walaupun cuma 2 biji atau secara nilai kami tetap menang. Apa yang bisa dibanggakan dari angka yang hanya 460 dari total 6 ribuan pemilih kita yang keluar memilih kemarin? Apa yang bisa dibanggakan? Nah, kami tetap berpegang pada apa yang kami berikan kepada masyarakat. Karena kami tetap apakah itu idealisme? Mungkin itu kami tidak mengerti tentang idealisme yang sebenarnya. Tapi menurut kami inilah bentuk idealisme kami. Kami tugas kita itu sekedar memberikan pencerahan kepada masyarakat. Seperti apalah politik yang sebenarnya, tentang membangun desa,
bukan dengan cara-cara yang tidak mendidik. Misalnya kita ceritakan dia apa program-program yang kita tawarkan baik secara sosial, secara ekonomi sudah kita lalui semua. Namun masyarakatlah yang menjadi penentu. Setelah itu baru kita tawakal ilallah. Luar biasa. Baru kita terima hasilnya. Maka kita harus bersyukur. Seperti inilah nilai dari sebuah perjuangan. Itulah hasil akhir dari proses kalau demokrasi. acuan kita demokrasi segala itu, kita akan tidak puas-puas. Kalau acuan kita berencana, namun bukan kita yang menentukan, maka kita akan berbahagia, kita akan di sana senang, di sini senang, di mana-mana kita menang, gitu ya. Itu di sana menang, di sini senang, di mana-mana kita menang, gitu ya. Jadi hasil kemarin adalah kemenangan seluruh masyarakat Desa Pogading, gitu ya. Itu kemenangan. Itulah kemenangan. Ya, sekarang tugas kita mungkin mengawal siapapun calon yang terpilih untuk bisa membawa maju kepada Pogading itu. Dan sebagai pribadi lepas dari panitia, saya bersama Bung Juragan Kail ini sudah sejak lama bergabung dalam sebuah organisasi yang fokus kerja kita di situ adalah membantu masyarakat. Sesuai namanya Forum Peduli Masyarakat. Di sana banyak kasus, banyak persoalan kemasyarakatan yang kita turut hadir di situ menyelesaikannya bersama Bung Juragan Kail ini. Sebagai salah satu tim pemenangan yang afiliasinya sangat kental dengan EPM. Bagaimana ke depan EPM ini akan terus konsisten eksis di tengah masyarakat Pogading pada khususnya, Bung Juragan? Ya, lagi-lagi kita berbicara tentang secara kelembagaan. Kita tetap menyusun program-program yang sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita ini istilahnya itu moto kita sebagai orang yang berguna bagi orang lain. Itu saja prinsip kita. Kita tidak lepas dari kata-kata itu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, orang lain. Apakah itu kata-kata ini tidak dipolitisir untuk kepentingan politik praktis 6 tahun ke depan juga? Kita sebenarnya bukan politikus yang yang benar-benar politikus, tapi kebetulan aja bertepatan dengan momennya. Ada momen pilkada. Jadi bukan hanya politik pragmatis ya, seperti kata banyak ahli di situ. Kita politik kebenaran. Oh, identitasnya adalah kebenaran. Oh, kebenaran. Ketika di mana kebenaran di sanalah politik kita. Ketika ada banyak pihak yang kemudian membawa-bawa istilah politik identitas dalam politik pilkades kemarin, itu gimana tanggapannya? Saya sendiri belum ngerti politik identitas itu seperti apa sih sebenarnya. Menurut saya kalau istilah itu kita harus punya identitas dalam berpolitik itu. Tidak bisa kita. Secara istilah apa sih politik identitas itu kira-kira yang dimaksudkan dari politik? Tergantung dari mana, sudut pandang mana kita mengartikan sudut identitas. Ambillah sudut pandang dari sudut pandang agama, itu saya pikir 100% masyarakat Pogading Islam, sehingga tidak ada politik agama, politik identitas di situ yang kemudian digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Lalu politik identitas seperti apa kira-kira yang dimaksudkan oleh para pengamat kemarin itu di tengah kampanye, situasi kampanye kemarin? Kalau saya pribadi, saya tidak bisa berbicara tentang pengamatan orang per orang. Saya hanya berbicara tentang analisa dan pengamatan saya yang saya lihat. Karena saya umat Islam, tentu identitas saya tetap, walaupun sebagian orang seperti katanya tadi pengamatan bermacam-macam, analisanya, identitasnya. Kalau kita itu tetap acuan kita. Kesimpulannya supaya jangan kita terjebak macet lah, menghalalkan segala cara. Terjebak macet di alam raya pikiran kita. Jadi ada semacam kemarin di tengah-tengah masa kampanye itu saya juga melihat bahwa ini lebih khusus ke tim 01 memainkan politik identitas itu yang belum terjawab. Kira-kira ini politik identitas seperti apa yang dimainkan tim 01 sebagai salah satu jurkamnya kemarin ini? Sebenarnya identitas kebenaran kah atau apa? Cuma di
sini kita bicara ras, ya kita sama suku Sasak segala macam, nggak ada. Warna kulit, ya sama-sama lah. Lagi kalau kita kembalikan politik identitas itu multi tafsir. Ya. Multi tafsir tergantung Ya. dari sudut mana Ya. kita. Kalau sudut timur, Atau mungkin pengamatnya saja yang salah menggunakan istilah walau kira-kira. alam bisa apa? Karena Mungkin dia sulit mencari istilah-istilah yang tepat, makanya analisanya itu gampang. ya kalau saya melihat, saya pribadi, pengamatan pribadi mungkin lebih yang dimaksudkan itu seperti jawaban yang saya baca di situ, mungkin lebih kepada politik apa istilah kekeluargaan atau yang dikatakan di situ feodalisme, ya mungkin itu masih ada itu. Gimana melihatnya, Bung Juragan itu? Kalau itu ya, selagi politik itu masih digunakan dalam hal-hal menentukan, tidak bisa kita hilangkan yang namanya seperti Ya berarti itu masih Tapi tetap masih kita, ada. Sekarang ya, masih pertanyaannya ada. masih ada, masih sangat banyak, kental atau bagaimana di Pogading kira-kira? Kalau Di level menurut saya- mana kira-kira Pogading terhadap feodalisme dalam kepemimpinan atau memilih pemimpin itu? Saya rasa semua lini, semua wilayah itu masih ada. Masih ada, ya? Tidak bisa lepas Ya, lebih, ya. lebih wilayah politik kita masih Ya. perdesaan lah istilahnya gitu. Bicara- Jadi kita tidak bisa Ya. lepas dari itu. Bicara feodalisme, kira-kira ada sisi baik, buruk, positif, negatifnya nggak kira-kira? Atau negatif saja lah feodalisme itu? Apakah murni total salah itu feodalisme dalam memilih pemimpin? Kalau menurut kita tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Cuma penempatannya itu Iya, iya. aja yang salah. Iya, iya. Nah, maksudnya Di mana apakah kita menempatkan feodalisme pada saat Ya. yang tepat, pada Ya. waktu yang tepat, pada kondisi yang tepat, ya, tidak apa. berarti tidak kayak lagu kau Iya. datang di saat yang salah, no? Ya, seperti lagu kau datang padaku satu, apa namanya itu? Satu, apa apa itu? namanya itu? Pucau. Ah, apa namanya? Pucau. Pakai cucau. Iya, jadi seperti inilah pemirsa, diskusi-diskusi seperti ini kami ingin memberi contoh saja bahwa diskusi itu harus hadir, mendapatkan ruang yang cukup di tengah pemerintahan desa kita. Harus hadir di apa namanya, di segala situasi, di semuanya, intinya maksud saya semuanya harus bisa didiskusikan, sehingga ini untuk upaya mewujudkan desa yang terbuka. Tidak ada yang betul-betul sensitif untuk dibicarakan selagi itu memang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga tidak ada yang eksklusifkan di situ. Semuanya harus terbuka. Kira-kira kalau 01 jadi pemimpin tuh, ini kan kita tidak bicara kampanye, udah selesai kita ini. Kira-kira kalau 01 itu Pogading itu terhadap situasi-situasi masyarakat yang kira-kira yang ini yang menuntut perubahan, menuntut keterbukaan, gimana mengeksekusinya nanti seandainya terpilih kemarin kan terjadi, sekarang tidak terpilih itu. Gimana itu? Terhadap inilah budaya-budaya diskusi yang nampaknya belum terlalu ramai di desa kita. Ini belum di apa namanya istilahnya itu belum dilantik atau belum di Enggak, punya- bukan ini. Seandainya kemarin kalau 01 misalnya terpilih, itu gimana itu mewujudkan keterbukaan publik dan memberi ruang bagi perbedaan untuk berbicara segala macam, itu gimana itu? Kami sudah merancang terbuka-terbukanya, seluas-luasnya. Siapapun potensi dari sudut manapun potensi Ya. itu ada, kami akan berdayakan, karena tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri, secerdas apapun kita. Ya. Artinya ruang publik yang seperti ini, ruang diskusi, mengingat media sosial sekarang sudah semacam dunia kedua bagi kita di era digital ini. Bagaimana menanggapinya itu? Bagaimana Merealisasikan. merealisasikannya? Ya. Ya, itu sudah kita siapkan. Ya. Karena istilah orang-orang cerdas, orang pintar di sana, era digital lah istilahnya. Kita sudah mendesain bagaimana masyarakat itu seperti masa lampau lah, tradisional sekali kita lihat itu. Jadi harus bisa Sedikit. memanfaatkan teknologi mungkin ya. Ya, sedikit-sedikit ngeson kakak. Ada bantuan ngeson kakak. Nih saya tanya nih, sebagai calon yang kalah kemarin ini, sebagai tim sukses yang calonnya kalah,
Kira-kira bagaimana nih langkah ke depan untuk membantu pemerintah? Siap nggak membantu pemerintah desa nanti seandainya dibutuhkan? Siapapun yang terpilih, siapapun selagi dia mau minta bantuan, selagi kita mampu tetap kita bantu. Ya. Tetapi masih konsisten nggak sebagai oposisi ini? Sampai akhir Indonesia demokrasi akhir, ini masih diinginkan, kita tetap beroposisi dalam oposisi dalam kebenaran. Ya. Dia salah siapapun dia. Ya. Kalau dia benar seharusnya juga begitu. Kalau dia benar siapapun dia. Siapapun dia, kita harus benarkan. Karena apa? Kewajiban setiap muslim itu saling kalau dia mengingatkan. lupa, kita ingatkan. Kalau dia sakit, kita jenguk. Tetapi kalau dia benar dan bermanfaat, jangan lupa diapresiasi juga Pak Eli. Saya dengar tidak pernah ada apresiasi ini. Gimana itu mengkonfirmasi? EPM ini atau lebih khusus teman-teman yang ada di oposisi kemarin ini tidak pernah memberikan apresiasi terhadap pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang mungkin ada hal-hal positif atau hal baik yang bisa diberikan kepada masyarakat. Betul tidak pernah memberikan apresiasi? Jadi semua salah di pemerintahan itu. Gimana?